dalam kesempatan ini saya Kristiani dari CGP Angkatan 8 dari SDN 01 Kayu Geritan Kecamatan Karanganyar dengan bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Muhammad Irfan Barokah dan Ibu PP saya Ibu Sri Farida. Refleksi 4P yang kaitannya dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat adalah penerapan. 4P yang akan saya paparkan di sini kaitannya dengan koneksi antar materi tentang nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran dalam modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah perasaan saya yang sangat kaget karena saya baru paham maksud dari pemikiran Ki Hajat Dewantoro. Selama ini saya mengajar berbanding terbalik dengan pemikiran Ki Hajat Dewantoro yang memerdekakan anak dan memberikan kebebasan pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mengenal atau memahami modul 1.1 dan 1.2 saya masih menggunakan pembelajaran yang berpihak pada guru, tidak berpihak kepada anak. Jadi saya lebih menyelesaikan materi yang saya targetkan sehingga anak merasa tertekan, kemudian tidak tumbuh kreativitas dan anak merasa takut pada saat pembelajaran, anak kurang bebas. Perasaan saya selama saya melakukan pembelajaran yang ternyata berbanding berbalik dengan pemikiran Ki Hajat Dewantoro, perasaan saya merasa bersalah dan saya kaget sekali karena tidak seperti yang saya gambarkan dalam keseharian mengajar sebelumnya. Namun setelah saya memahami modul ini, modul 1.1 dan modul 1.2, pemikiran saya sudah mulai terbuka seperti apa pemikiran yang ada dalam pendidikan Ki Hajat Dewantoro yang dijabarkan melalui kurikulum Merdeka dan untuk mencapai karakter pendidikan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya masuk CGP, saya tidak melakukan pembelajaran yang menghamba pada anak. Jadi saya lebih ke mengejar penyelesaian materi yang kesannya pemaksaan. Jadi kadang anak merasa takut dengan saya, akhirnya anak juga merasa minder, tidak bisa mengungkapkan pemikirannya pada saat pembelajaran. Anak merasa takut salah dengan apa yang ia lakukan. Jadi kadang anak kurang percaya diri. Akhirnya sekarang saya setelah mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.2, saya menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan kurang tepat, sehingga anak merasa tertekan, anak kurang berkembang, karakter anak tidak tumbuh sesuai dengan harapan yang ada pada filosofi pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajat Dewantoro, yaitu untuk menumbuhkan karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tidak tercapai. Penerapan dan rencana. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya memiliki banyak rencana, namun saya memilih beberapa rencana yang memprioritaskan dalam menciptakan merdeka mengajar dan merdeka belajar dalam mendukung penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Penerapan rencana yang akan saya lakukan antara lain saya akan memulai dari diri sendiri, yaitu memberikan teladan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian menuntun murid dalam menggali minat dan bakat dari siswa, berpihak pada murid, menggiatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa yang juga melatih untuk kepemimpinan siswa. Misalkan dalam hal kegiatan diskusi, kemudian melatih siswa untuk mengikuti upacara atau menjadi petugas upacara. Kemudian juga saya akan menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, akan mengembangkan diri untuk meningkatkan keprofesian guru di masa yang kini. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa.
Penerapan dan rencana berikutnya adalah saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah saya tentang program-program sekolah dan meningkatkan kompetensi sekolah. Kemudian saya akan merancang, melaksanakan, dan merefleksi proses pembelajaran yang mengikuti dengan pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap apa yang kita atau yang saya sudah lakukan dan menindaklanjuti tahapan-tahapan selanjutnya untuk ke arah yang lebih baik sebagai guru serta menjadikan semua pengalaman-pengalaman yang saya miliki yang kurang baik itu adalah sebagai pembelajaran. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.